Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arika Nursetyari Utami dengan NIM J1A1222102 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halo Oleo. Jadi di sini saya akan membahas tentang dua materi yang dimana materi pertama adalah alur dinamika terjadinya racun dan tentang terjadinya mengapa sih tangan bisa pucat ya. Oke baik, langsung saja di penjelasan materi pertama yaitu tentang alur dinamika terjadinya racun dalam tubuh kita. Racun ini masuk dalam tubuh kita itu melalui 3 tahap. Tahap pertama itu ada rute penyerapan, yang kedua distribusi, dan yang ketiga itu ekskresi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga tahap masuknya racun itu ke dalam tubuh kita. Nah, di tahap awal yaitu rute penyerapan dalam proses terjadinya masuknya racun ke dalam tubuh kita itu melalui 3 tahap. Yang pertama itu inhalasi, yang kedua ingestion, dan yang ketiga adalah kontak kulit. Nah, dalam tahap inhalasi itu adalah jalur masuknya racun ke dalam tubuh kita melalui pernapasan. Dan di tahap ingestion itu adalah proses masuknya racun ke dalam tubuh kita itu melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi dengan racun. Sedangkan di tahap ketiga itu yaitu kontak langsung, yang dimana racun masuk ke dalam tubuh kita itu melalui bersentuhan secara langsung, seperti kita bersentuhan dengan gas atau bahan kimia, atau contohnya itu kita berpaparan langsung dengan pestisida. Nah, racun itu bisa masuk ke dalam tubuh kita secara kontak langsung. Nah, lanjut di tahap kedua, yang dimana tahap kedua itu adalah distribusi. Distribusi itu adalah proses masuknya penyerapan racun ke dalam tubuh kita melalui sel darah yang akan disebar ke dalam seluruh tubuh kita. Nah, di dalam proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu transportasi menuju darah dan akumulasi menuju jaringan. Transportasi dalam darah itu, racunnya itu terikat pada protein plasma atau bergerak bebas yang dalam sirkulasi darahnya itu mempengaruhi seberapa cepat sih dan seberapa luas pendistribusiannya. Sedangkan di dalam akumulasi dalam jaringan itu, biasanya beberapa racun itu cenderung terakumulasi di organ, seperti kayak di hati, di ginjal, atau lemak. Nah, hal ini dapat menyebabkan efek toksik yang lebih besar dari area tersebut. Dan di tahap terakhir itu ada tahap ekskresi, di mana proses di mana itu racun itu dan metabolitnya itu bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, proses ini meliputi ginjal, feses, pernapasan, dan keringat. Nah, saya akan jelaskan satu persatu bagaimana sih racun itu dapat dikeluarkan dalam tubuh kita melalui empat tahap tersebut. Nah, pertama itu adalah ginjal. Ginjal itu dapat mengeluarkan racun melalui urin. Nah, di proses itu ginjal itu memfilter darah dan zat-zat yang berbahaya yang akan menjadi urin, yang sehingga itu bakal dikeluarkan oleh manusia. Yang kedua itu ada feses. Beberapa racun itu biasanya diekskresikan melalui saluran pencernaan dan keluarnya itu bernama feses. Dan yang ketiga itu ada melalui pernapasan, yang dimana racun itu dapat terhirup dan dapat diserap, dapat dikeluarkan melalui udara yang dihembuskan. Dan yang terakhir itu adalah keringat. Beberapa zat beracun juga dapat dikeluarkan melalui keringat. Jadi kesimpulannya adalah proses masuknya racun ke dalam tubuh kita itu yang pertama adalah rute penyerapan, yang dimana racun itu dapat masuk ke dalam tubuh kita itu melalui beberapa tahap, dan yang kedua itu adalah distribusi, yang dimana proses masuknya racun ke dalam tubuh kita itu juga memerlukan beberapa tahap, dan yang ketiga itu adalah ekskresi, di mana racunnya sudah masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dikeluarkan kembali melalui beberapa tahap juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi dari materi kedua, yang dimana mengapa sih tangan itu dapat terlihat pucat atau seperti yang tertera pada gambar pada saat kita terpapar oleh getaran yang berlebihan. Dan ternyata tangan kita bisa terjadi seperti ini itu diakibatkan oleh getaran, tapi juga terdapat dari beberapa faktor. Yang pertama itu faktor fisik dan faktor fisiologis. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor tersebut. Yang pertama itu adalah fason konstriksi. Nah, fason konstriksi ini adalah kejadian di mana penyempitan pada pembuluh darah yang ada pada tangan. Nah, hal inilah membuat tangan itu tampak terlihat sangat pucat. Nah, hal ini yang juga dapat disebut dengan penyakit fason konstriksi.
Selanjutnya itu adalah sindrom getaran tangan atau biasa disebut HVAS atau Hand Arm Vibration Syndrome, yang dimana hal-hal tersebut itu dapat mengakibatkan pucat, kesemutan, dan nyeri. Nah, pucat itu terjadi karena penyempitan pada pembuluh darah, kesemutannya itu terjadi karena sarafnya itu dapat terpengaruh, dan yang nyerinya itu dikarenakan karena tidak nyaman dan rasa sakit yang terjadi pada tangan tersebut. Selanjutnya itu ada kerusakan saraf, yang dimana getaran itu yang sangat berlebihan itu dapat mengganggu sel saraf tangan yang dapat mengganggu sinyal dan mengatur aliran darah dan sensitivitasnya pada kulit, sehingga kulit kita itu bisa menjadi seperti itu, tertera pada gambar itu karena sel-sel sarafnya itu sudah rusak. Dan kesimpulannya itu, tangan yang pucat setelah terpapar oleh getaran yang berlebihan adalah respon tubuh terhadap stres mekanis, dan perubahan ini bisa menjadi tanda awal dari kondisi yang lebih serius lagi seperti HVAS tersebut. Nah, jika gejala ini sering muncul, maka penting untuk mengurangi paparan getaran tersebut, dan kita harus berkonsultasi dengan medis agar tangan kita itu bisa sembuh dan tidak terjadi seperti itu lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.